sejahtera bagi kita semua, bagi sahabat GPIB dimanapun berada. Dan kembali lagi dalam podcast khusus jelang PSR ke-22 GPIB di tahun 2025. Dan kali ini kita bersama dengan Yayasan Pendidikan GPIB atau Yapendik GPIB. Dan perkenalkan, saya Gracia Audriana. Dan secara kebetulan juga saya adalah salah satu tim humas dari Yapendik GPIB sendiri. Jadi saya yang juga membantu dalam perkembangan media sosial baik di Instagram, Facebook, juga untuk koran Yapendik dan juga untuk website. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan dan juga kemajuan Yayasan Pendidikan GPIB pastinya. Dan selama periode pelayanan di tahun 2022 hingga 2026. Dan bersama saya hari ini sudah hadir di studio ada 3 narasumber yang luar biasa pastinya. Ada Bapak Dr. Olwan P. Siahaan, Ketua Umum Yapendik GPIB. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan ada Ibu Dr. Grit Helena Laihat MPD, Ketua 2 Bidang Pendidikan Yapendik GPIB. Selamat malam. Selamat malam, Kak Grace. Dan yang terakhir ada Ibu Andriani L. Sutoto, SIKOM MPD, selaku Sekretaris Umum Yapendik GPIB. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Dan selamat datang Pak Olwan, Ibu Helena, dan Kak Andri dalam podcast kita kali ini. Dan kita akan mulai mungkin ya ngobrol-ngobrol terkait perkembangan pelayanan Yapendik. Di sesi pertama kali ini kita akan bertanya-tanya nih, dan juga coba boleh diceritakan juga terkait profil dan juga pelayanan Yayasan Pendidikan GPIB. Mungkin bisa dijelaskan Pak Olwan secara singkat apa itu Yapendik GPIB dan apa perannya dalam pelayanan gereja. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yapendik adalah salah satu unit misioner GPIB yang melayani bidang pendidikan. Semuanya ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelayanan pendidikan adalah bagian integral dari pengutusan dan kesaksian GPIB. Kemudian dilandaskan pada tema KUPPG jangka pendek 4, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan jangka pendek 4, membangun hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Saat ini, Yapendik mengelola sekolah-sekolah dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah menghadirkan pendidikan berkualitas, berkarakter, dan beriman bagi masyarakat luas, dan kita harapkan ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki tingkat literasi yang tinggi, keinginan tahu yang tinggi, bisa berpikir kritis, dan memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang. Baik, setelah mungkin dijelaskan secara singkat terkait Yapendik GPIB, ke Ibu Helena mungkin ya, bagaimana karakteristik sekolah-sekolah di Yapendik ini? Iya, oke, Kak Grace. Jadi sekolah Yapendik itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ya, kemudian juga sekolah Yapendik itu lebih banyak pada level masyarakat yang menengah ke bawah. Walaupun kemudian juga ada tempat-tempat juga yang ada sekolah di kota dan daerah komersial, tetapi ada juga yang di pedalaman dan juga di daerah 3T. Jadi 3T itu adalah terluar, terpencil, dan juga misalnya Nunukan ya. Jadi Nunukan itu di Kalimantan Utara. Nah, itu termasuk terluar karena di perbatasan Malaysia. Kemudian seperti juga Berau itu termasuk tertinggal ya. Tetapi yang luar biasa, mereka punya motivasi yang sangat baik sekolah yang untuk mengembangkan diri. Bahkan Nunukan kemarin itu mendapatkan akreditasi A. Jadi sangat luar biasa mereka di dalam melayani, menjadi berkat bagi sekolah dan masyarakat sekitarnya. Baik, dan ke Kak Andri mungkin ya, sebagai unit misioner GPIB Kak, tentu sebelum memulai pelayanan, Majelis Sinode ini telah memberikan arah pelayanan melalui PKU PPG.
Apakah dapat dijelaskan PKUPPG terkait Yapendik? Ya, tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Oluan juga, tapi intinya juga kita diminta untuk mengoptimalkan pelayanan di 70 sekolah, termasuk perguruan tinggi GPIB itu. Saat ini berapa jumlah sekolah dan lembaga yang berada di bawah Yapendik GPIB, Kak? Ya, puji Tuhan bahwa sekarang ini ada sekitar 38 cabang, ya betul. Dan ada 66 sekolah termasuk Stikes ya, Stikes Gria Husada. Namun sebetulnya kita jumlahnya tuh lebih dari itu. Hanya ketika COVID tahun 2020 itu ada beberapa yang tutup, terutama yang PAUD ya. Karena memang saat itu diminta oleh pemerintah untuk tidak beraktivitas untuk anak-anak. Nah, selanjutnya tuh beberapa berlanjut gitu. Tapi puji Tuhan, dalam periode ini ada 2 penambahan sekolah TK. Yang pertama adalah 3 tahun lalu itu di Panampa Kapayang, Kalimantan Barat. Dan satu lagi yang baru diresmikan bersama Pak Oluan waktu itu ya Pak ya, Gase Ambawang, itu adalah Yapendik Pama Jubata gitu. Di sana ada SD dan penambahan 1 TK gitu. Jadi ada 2 penambahan di periode ini. Memang sudah tersebar banget di Indonesia ya. Dan tadi kita sudah mengenali nih profil pelayanan dari Yayasan Pendidikan GPIB. Kali ini kita mau membahas terkait strategi dan capaian Yapendik di tahun 2022 sampai 2026. Berarti untuk terkait strategi utama Yapendik untuk mencapai pelayanan yang maksimal di bidang pendidikan mungkin bisa dijawab oleh Bu Helena? Iya, ya baik. Memang ada 4 strategi utama yang sudah kami tetapkan. Yang pertama tentunya bagaimana kita meningkatkan mutu daripada sekolah. Yang kedua itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang ke masa depan dengan keunggulan kompetitif. Yang tentunya sangat penting untuk saat ini adalah bagaimana meningkatkan literasi digital, jadi teknologi, dilihat dari teknologi. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting ini Kak Grace ya, jadi bagaimana meningkatkan sumber daya dan dana agar supaya bisa menunjang ketercapaian dari 3 tujuan yang sebelumnya, strateginya. Baik, berarti tadi merupakan strategi utama ya dalam pelayanan di Yapendik GPIB. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana Yapendik meningkatkan mutu sekolah? Iya, jadi memang pada tahap awal ya, pada awalnya kami melakukan in-house training. Jadi ada pelatihan training untuk guru-guru dan kepala sekolah. Jadi di situ memberikan apa-apa hal-hal yang penting, kemudian tentunya mengenai 8 standar nasional pendidikan yang paling penting ya. Kemudian setelah itu tentunya kami mengadakan pendampingan untuk meningkatkan akreditasi. Karena akreditasi itu merupakan satu standar bahwa sekolah itu sudah terkelola sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk itu kami mendampingi dengan mengunjungi sekolah-sekolah ya. Kebetulan karena kemarin itu pada saat daring, jadi Pak kita ya kalau tidak kan kita harus ke mana dan itu ya ke daerah-daerah ini lewat Zoom. Jadi lebih mudah. Dimana tentunya kita mengundang ada pengawas di situ, ada pengurus cabang dan terutama juga kepala sekolah dan guru-gurunya. Karena mereka yang akan menentukan dan melihat, kita melihat sampai sejauh mana sebetulnya 8 standar itu sudah dilaksanakan. Kalau ada standar yang ternyata masih lemah, artinya nanti kami dari pusat akan membantu ya, terutama mungkin lebih banyak sarana prasarana ya dan kompetensi daripada gurunya. Baik, berarti memang sudah dilakukan pendampingan dari tim mutu, dan kira-kira seperti apa hasil nyata dari pendampingan tim mutu ini kepada cabang-cabang Yapendik di GPIB di daerah-daerah? Ya. Jadi memang kita melihat tentunya dalam peningkatan akreditasinya ya, karena mutu itu sangat identik dengan akreditasi peningkatan.
Nah, pada saat awal karena belum terdeteksi dengan baik, maka kita masih memiliki 14 yang belum terakreditasi sekolah. Kemudian pada saat ini tinggal 2 yang belum terakreditasi. Ya. Nah, kemudian tentunya kita prioritaskan dulu untuk mengakreditasi yang belum terakreditasi, kemudian yang sudah akan habis masa akreditasinya, kemudian peningkatan misalnya dari C menjadi B, B menjadi A. Dan sekarang dari yang sebelumnya 8 yang A, sekarang kita memiliki 14 yang sudah terakreditasi ke A, dan itu yang paling baik. Luar biasa ya, memang berarti sudah terlihat gitu bagaimana perkembangan dari cabang dalam mendapatkan akreditasi bagi sekolah-sekolah ya. Sangat signifikan ya kenaikannya. Nah, mungkin tadi kan sudah dijelaskan bagaimana sekolah-sekolah di cabang gitu dalam pencapaian akreditasinya. Mungkin Kak Andri bisa diceritakan nih sekolah unggulan atau pilot project yang dijalankan sama Yapendik GPIB, Kak. Oke. Jadi kami atas arahan Pak Ketum, Pak Oloan, di awal pelayanan kita diminta untuk membuat pilot project. Dan kita waktu itu memilih Tugu gitu ya, sekolah Tugu. Dan ya pilot project ini tentu saja perbaikan di semuanya gitu ya, baik sarana prasarana, kurikulum sekolahnya sendiri, kemudian juga peningkatan kualitas guru gitu ya. Dan tentang kurikulum ini, Yapendik ini kan mengikuti kurikulum pemerintah ya. Cuma karena kita adalah yayasan pendidikan Kristen, penanaman nilai-nilai kekristenan ini sangat ketat gitu. Jadi kita meminta gitu seluruh sekolah untuk memberikan penekanan ini sehingga anak-anak lulusan dari Yapendik ini mempunyai nilai-nilai atau karakter Kristiani yang cukup kuat. Walaupun gitu. mengikuti regulasi dari pemerintah, tapi juga nilai-nilai Kristiani juga sangat-sangat ditanamkan ya. Karena memang ada tuh nilai-nilai Yapendik itu kita nyebutnya kita juara. Oke, apa itu Kak? Juara. Kita juara itu kasih. Jadi sebetulnya dari kasih, tanggung jawab, jujur, rajin, dan kreatif dan rajin gitu ya. Jadi kita juara. Kita juara. Karakter yang ditanamkan di Yapendik, sekolah-sekolah Yapendik GPIB. Berarti tadi kita udah dengar bagaimana pencapaian pelayanan Yapendik GPIB. Pastinya tadi kan Bu Helena juga mention bagaimana digital literacy ini juga terus dikembangkan di Yapendik GPIB. Dan kira-kira apa langkah Yapendik dalam teknologi dan inovasi yang mungkin saat ini sudah mulai berkembang pesat gitu, Kak? Kak Andri mungkin boleh menjawab. Iya, untuk digitalisasi ini kita ada tim khusus ya yang dipimpin Pak Adrian Gultom, emang pakarnya di situ ya. Ya, jadi kita membuat aplikasi LMS namanya, Learning Management System. Jadi ada 3, meliputi 3. Pendidikan berbasis digital, yang kedua membangun database dan manajemen informasi gitu. Jadi ini juga di sana ada perpustakaan digital dan juga administrasi. Jadi memang Yapendik pun juga sudah bergerak ke arah digital ya. Iya, betul. Dengan adanya inovasi dan digital yang memang sudah berkembang ini, Yapendik juga nggak ketinggalan karena juga sudah berkembang menuju arah digital. Dan dengan perkembangan itu bagaimana tanggapan guru ataupun siswa terhadap sistem ini? Mungkin Bu Helena bisa menjawab. Nah, ini yang luar biasa ya. Karena kemudian kami mengunjungi kalau itu langsung ya on the spot. Jadi tidak lewat daring ya. Zoom ya. Nah, tidak lewat Zoom. Jadi kami di Tugu tentunya mengunjungi Tugu, kemudian juga Berau dan juga Batam ya. Seperti misalnya contoh pada saat di Berau itu untuk TK, padahal guru itu harus datang ke tempat itu melewati, ada yang dari Tarakan dengan 3,5 jam naik speedboat, kemudian juga dari tempat lain ya Nunukan itu juga perlu
sekian jam untuk datang, tapi mereka sangat antusias dan sangat luar biasa karena ini levelnya juga ada di TK. Jujur bahwa TK di sini saja ya belum banyak itu Pak untuk menggunakan Learning Management System LMS. Tetapi Yapendik itu sudah mendahului dengan menggunakan Learning Management System dan mereka itu sangat antusias yang seharusnya berakhir kalau tidak salah sekitar jam 9 malam pada hari berikutnya, itu 2,5 jam sebelumnya mereka sudah selesai untuk mempelajari, mempraktekkan, dan mereka bisa membuat laporan, dan kemudian semua, sampai kita, wah luar biasa ini ya semangat mereka untuk mengikuti LMS ini. Ya. Jadi memang mungkin juga sebagai pengetahuan jemaat-jemaat GPIB lainnya gitu, bahwa Yapendik pergerakan digitalisasi ini sangat-sangat diterima dan sangat-sangat bisa diikuti di cabang-cabang lainnya juga ya. Dan mungkin ini kan terkait digitalisasi di dalam pembelajaran. Kira-kira apakah ada inovasi lain yang Yapendik lakukan? Kak Andri mungkin bisa jawab. Inovasi ada tentunya ya. Kami juga aktif di media sosial gitu ya. Instagram, Facebook tuh ada peremajaan, kalau kita lihat Instagramnya itu kelihatan sekali bedanya sebelumnya ya. Kemudian kan Kak Grace di sana. Iya, betul sekali. Juga koran Yapendik. Koran Yapendik ini kita masuk ke semua itu grup-grup WA gitu ya. Jadi jemaat-jemaat itu akan terinformasi yang selama ini apa sih Yapendik gitu kan. Sekarang mungkin mereka sudah mulai mengenal sedikit demi sedikit ya itu. Betul. Karena memang karena saya juga terlibat sendiri gitu ya dalam proses digitalisasi lain yang Yapendik lakukan gitu. Memang perkembangan media sosial tuh tidak bisa dipungkiri bahwa Yapendik tuh turut ikut andil gitu ya. Kita juga nge-share bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan di cabang gitu. Jadi itu menjadi salah satu media untuk kita bisa mengkomunikasikannya ke para jemaat GPIB, dan juga melalui koran Yapendik ini sangat-sangat fleksibel untuk dibaca ya Kak, karena di-share-nya by WhatsApp group gitu. Jadi di-share-nya sangat-sangat gampang dan dibacanya juga sangat-sangat gampang dengan perkembangan handphone yang mungkin kita udah punya sekarang udah canggih kan gitu, jadi bisa digunakan gitu untuk itu. Luar biasa sekali, saya juga happy gitu bisa ikut andil gitu dalam perkembangan digital di Yapendik GPIB. Dan tadi di media sosial juga berkembang, ikut di Yapendik juga ikut berkembang gitu. Dan apakah ada digitalisasi juga yang mendukung manajemen keuangan sekolah yang dilakukan oleh Yapendik? Mungkin Bu Andri. Ya, kita memiliki crowdfunding juga, itu namanya yapendikbisa.org. Jadi sebetulnya yang bisa menyumbang lewat crowdfunding ini bukan hanya kita Yapendik, sebetulnya juga untuk masyarakat luas dan jemaat-jemaat GPIB. Mengapa kita mendirikan ini untuk membantu cabang-cabang yang sedang membangun dan cabang-cabang yang untuk mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Kita sudah membantu di Marangkayu ya, bahkan kita sudah serahkan uangnya ketika kita berkunjung ke sana, dan bahkan sekolahnya sudah selesai gitu. Juga kita ada cabang lain yang kita sedang bantu, yaitu Tanjung Pinang, dan beberapa yang juga sedang ngantri untuk dibantu melalui crowdfunding ini karena mereka sedang membangun. Ya. Memang baik, tadi kita udah dengerin nih gimana Yapendik GPIB dalam perkembangan teknologi dan juga inovasi yang memang dilakukan oleh Yapendik gitu ya, dari mulai media sosial, perkembangan untuk digitalisasi dalam pembelajaran, dan juga untuk manajemen keuangan, dan itu memang sudah dilakukan masif di Yapendik GPIB. Sekarang kita mau berbicara terkait tim dan sinergi kerja di Yapendik GPIB. Mungkin Pak Oloan bisa menjawab, Pak, bagaimana sistem kerja semua tim di Yayasan Pendidikan GPIB, Pak? Makasih, Grace. Jadi secara struktural kalau kita lihat organisasi unit misioner di GPIB itu mengalami banyak kelemahan-kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah
bahwa pengurus dari organisasi itu bukan full time. Mereka adalah orang-orang profesional yang memiliki jam kerja di tempat masing-masing, tanggung jawab di tempat masing-masing, tugas-tugas yang besar di tempat masing-masing, sehingga tidak seperti di organisasi biasa, di struktur perusahaan misalnya, organisasi itu secara fungsional jalan otomatis, tidak. Jadi keterbatasan waktu, bahkan kadang-kadang kita rapat 2 kali seminggu aja, teman-teman tiba-tiba ada halangan nggak bisa ikut, tiba-tiba halangan nggak ada ikut. Oleh sebab itu kita membuat pelaksanaan daripada hampir setiap rencana melalui satu tim kerja. Dan kalau when it comes to tim kerja, itu sudah personalized tanggung jawabnya. Artinya misalnya Bu Andri masuk satu tim gitu ya. Walaupun Bu Andri sibuk di kantornya, di otak itu tetap akan teringat gitu, aduh kerjaan tim yang ini harus segera diselesaikan sampai tanggal sekian misalnya. Mereka itu timnya itu akan jauh bekerja di luar apanya organisasi. Makanya kita bentuk banyak tim. Dan ini sangat efektif sekali. Misalnya salah satu contoh adalah tim kerja dari peningkatan mutunya Bu Helena. Itu sangat efektif. Dan bisa lebih fleksibel mengenai jadwal, fleksibel mengenai jumlah peserta dan semuanya. Yang kedua, sekolah yang kita layani adalah sesuatu kegiatan yang memerlukan perhatian yang terus-menerus, nggak bisa sepotong-sepotong, dan nggak bisa dialih apakan sama orang lain. Oleh sebab itu, pengawasan daripada sekolah oleh suatu yayasan yang diurus oleh orang-orang yang setiap 5 tahun diganti, itu kita harus coba lihat gimana caranya supaya rencana-rencana yang akan dilakukan itu bisa terlaksana dengan waktu yang singkat-singkat mungkin gitu. Jadi tim-tim itu juga kalau bisa timnya itu cepat selesai, tempat bekerja dan semuanya. Nah, salah satu kelemahan yang lain adalah, nanti juga akan kita singgung di dalam penutupan, adalah bahwa dalam kenyataannya, mungkin kita semua mengalaminya, sinergi internal di keluarga besar GPIB itu sangat beda dengan sinergi internal di dalam suatu organisasi perusahaan. Kadang-kadang kita susah bersinergi, malah kadang-kadang antara satu unit dengan unit lain itu bertentangan, sehingga program itu nggak mandek di mana gitu. Oleh sebab itu, sekali lagi, pembentukan tim kerja di dalam hal ini bisa mempercepat dan melancarkan hal-hal yang seperti itu. Contoh yang paling clear kita bisa lihat nanti adalah mengenai tim alih kelola. Tim alih kelola itu apa sih sebenarnya? Tim alih kelola itu timbul karena dahulu Yapendik yang asalnya dari Akademi Kesehatan dikelola oleh Yayasan Kesehatan yang sama-sama organisasi unit misioner dari GPIB. Kenapa itu dikelola oleh kesehatan? Karena akademi itu pada mulanya adalah bagian dari suatu rumah sakit ibu dan anak yang merupakan bidang daripada Yayasan Kesehatan. Nah, karena sesuatu hal rumah sakit dan itunya berhenti, maka oleh pimpinan tingkat sinodal ditetapkan supaya itu dipindahkan pengelolaannya ke unit misioner yang memang menangani bidang pendidikan. Oleh sebab itu ditetapkan suatu SK dari Majelis Sinode yang sesudah selesai dari persidangan tahunan ditetapkan suatu SK yang memerintahkan supaya pengelolaan itu dipindahkan dari Yayasan Kesehatan ke Yayasan Pendidikan. Tetapi di dalam administrasi dikti, hal-hal seperti itu harus melalui sesuatu prosedur alih kelola. Dimulai dengan LL Dikti di tempat di mana perguruan itu ada.
kemudian Direktorat Jenderal Dikti di pusat. Jadi evaluasi dilakukan dan semuanya, kemudian dilihat evaluasi terakhir oleh tim yang bersangkutan. Nah, ini prosesnya menyangkut dua yayasan ini, yang mengalih kelolakan dan yang menerima alih kelola. Kalau itu kita berjalan dengan organisasi saja, itu kadang-kadang tidak bisa secepat yang kita harapkan. Misalnya cari dokumen aja. Kita tahu bahwa sistem arsip kita, baik di tingkat sinodal maupun tingkat jemaat, tidak serapi yang seharusnya harus dilakukan. Oleh sebab itu, proses pengalih kelolaan itu banyak sekali hambatan. Nah, dengan pembuatan suatu tim alih kelola ini, maka batasan-batasan, hambatan-hambatan organisasi tadi bisa dilompatin. Dan segera bisa diputuskan. Dan ini yang terjadi, dan puji Tuhan kemarin sudah selesai dan sudah keluar keputusannya. Jadi benar-benar memang di dalam organisasi internal GPIB itu salah satu masalah yang kritikal untuk bisa memperlancar pelayanan kita adalah sebenarnya kualitas daripada organisasi kita. Puji Tuhan bahwa dengan tim-tim yang kita lakukan itu, hambatan-hambatan itu sebagian besar kita bisa atasi. Luar biasa, kita jadi mengetahui nih bagaimana ceritanya jadinya perkembangan dari Stikes perpindahannya. Ternyata memang dari Yapendik sudah membentuk tim alih kelola, tim alih kelola dalam proses ini. Dan mungkin ini sebagai yang bertanggung jawab Bu Helena mungkin ya, bagaimana koordinasi antar tim pusat dan juga cabang gitu? Ya, sebetulnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Oloan, maka kita fokus kepada ada tim-tim. Jadi ya, kemudian di masing-masing juga kita mempunyai PIC yang perlu untuk PIC masing-masing mengetahui mengenai cabang-cabang yang harus dilihat. Nah, tim-tim ini bergerak seperti tadi tim mutu, kemudian nanti kita mengunjungi daring ya, karena memang letaknya itu saling berjauhan. Kemudian kita berkoordinasi seperti yang selalu dilakukan. Jadi ada saatnya di mana beberapa kita pertemuan secara keseluruhan lewat daring, tetapi yang khusus itu adalah melalui tim-tim ini yang untuk bergerak. Jadi lumayan efektif ya, karena memang dibentuknya tim-tim ini jadi lebih memperlancar jadinya ya bagaimana koordinasi pelayanan di Yayasan Pendidikan GPIB. Dari semua hal yang diceritakan, mungkin Kak Andri bisa menyampaikan apa tantangan terbesar dalam menjalankan semua strategi ini, Kak? Ya, jarak tentu ya. Itu kan sekarang kita menjangkau daerah-daerah yang pedalaman khususnya itu kadang-kadang agak sulit, apalagi kita tadi juga pengurus pusat Yapendik ini kan rata-rata pekerja ya. Ya beruntung ada beberapa yang pensiun sekarang ya. Termasuk saya baru. Berarti bisa full time ya. Baru pensiun jadi full time full time. Ya gitu. Terus juga sebetulnya kita bisa lakukan daring. Hanya beberapa signalnya susah ya Bu waktu itu ya, betul. Untuk mengadakan pertemuan tuh ada satu cabang yang harus ke kota dulu dan itu memakan waktu naik motor katanya waktu itu tuh sampai 1-2 jam gitu. Iya, jadi itu kira-kira hal-hal yang nggak bisa terhindari juga ya di Indonesia terutamanya soal sinyalnya ini. Ya, tapi ya puji Tuhan kami bisa mengatasi dengan tadi tuh kita ya kalau misalnya Zoom susah kadang-kadang ya pakai WA call. Ya. Yes. Untungnya juga perkembangan teknologi ya. Jadi semuanya bisa possible untuk kita lakukan. Iya. Oke, tadi kita udah cerita-cerita nih bagaimana perjalanannya Yapendik. Aku mau bertanya mungkin Bu Helena bisa menjawab.
apa sih yang paling membanggakan dari perjalanan Yapendik dari tahun 2021 sampai 2025? Iya, Kak Grace, yang sudah pasti bahwa di tengah keterbatasan, kita tadi sudah mendengar banyak keterbatasan yang ada, tetapi kita bisa tetap bertumbuh dan menjadi berkat. Terutama kalau kita melihat biasanya di RTP, rapat tahunan pembina, masing-masing sekolah itu bisa mengadakan gelar karya. Jadi mereka menampilkan apa-apa sisi dari yang awalnya lembah, artinya yang before dan after yang bisa mereka lakukan dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Hal itu sangat membanggakan, artinya mereka sudah punya motivasi, kreativitas untuk makin maju. Kalau kita lihat lingkaran, makin maju dan makin maju. Kemandirian juga di masing-masing tempat itu sangat luar biasa. Ya, memang banyak berarti ya Bu yang bisa. Sebenarnya banyak mungkin yang dibanggakan gitu ya. Betul. Keterbatasan ini yang menjadi titik di mana Yapendik itu terus bergerak walaupun dalam keterbatasan ya Kak. Iya, benar. Baik. Dan kita sudah membicarakan bagaimana gerak klien Yapendik, dan di topik kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih terkait rekomendasi untuk kepengurusan berikutnya. Nah ini bagiannya Pak ini ini ya tua, harus Pak karena kan Ketua. memang udah di tahun kepemilihan mungkin ya Pak. Dan kira-kira apa nih? Mungkin yang pertama gitu, apa yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan ke depan gitu? Terima kasih Grace telah menanyakan ini. Karena kami memang punya kewajiban. Karena ini adalah tahun terakhir kepengurusan kami, maka sebagai pengurus yang akan digantikan oleh pengurus yang baru, kami punya kewajiban untuk memberikan sesuatu sebagai hasil refleksi kami selama kami melayani 4 tahun di Yapendik, dan evaluasi kami sesudah itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti oleh pengurus-pengurus yang akan datang. Ada 3 poin besar yang merupakan hasil daripada evaluasi kami yang ingin kami usulkan. Yaitu pertama mengenai sumber daya dan dana, kemudian kedua mengenai governance daripada organisasi-organisasi di keluarga besar GPIB, dan yang ketiga adalah menghadapi kenyataan bahwa bukan hanya GPIB saja, gereja-gereja di Indonesia kelihatannya di dalam melakukan pelayanan di bidang pendidikan itu perhatiannya merosot dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat dari sekolah-sekolah Kristen yang dikelola gereja-gereja tradisional, hampir semuanya kualitasnya melorot, baik di tingkat perguruan tinggi maupun perguruan tinggi yang ini. Jadi ada 3 hal itu. Nah, yang pertama mengenai sumber daya dan dana. Tadi udah disinggung Bu Andri sama Bu Helena juga bahwa sebagian besar sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah dari anak-anak yang orang tuanya adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Sehingga kemampuan untuk membayar uang sekolah yang tinggi itu sangat terbatas sekali. Selain itu ada juga anak-anak dari yatim piatu tertentu yang kita harus tampung. Sehingga banyak sekolah-sekolah seperti itu yang mengalami defisit di dalam operasinya. Kemudian sekolah-sekolah yang lain di mana orang tuanya ekonominya agak menengah sedikit, tetapi bagian bawahnya lebih sedikit, persaingan dengan sekolah-sekolah yang lain, dengan kemajuan pendidikan yang ilmu pengetahuan yang demikian pesatnya, pendidikan juga dituntut untuk maju lebih cepat, mengikuti kemajuan dari iptek tersebut. Tetapi kita, sekolah-sekolah kita itu sumber daya dan dananya untuk mengikuti itu sangat terbatas sekali. Sehingga banyak sekolah-sekolah kita itu yang penurunan kualitasnya itu sangat-sangat nyata sekali, sangat kasat mata sekali. Nah, di dalam hal ini
menurut kami, dan kami telah melakukan langkah-langkah konkret sebenarnya, puji Tuhan bahwa gereja GPIB itu diberkati dengan aset-aset yang nilai ekonominya sangat tinggi. Dan sangat disayangkan bahwa itu selama ini tidak dimanfaatkan. Bagi kami pengusaha-pengusaha dan yang biasa di organisasi yang profesional, sumber daya itu berasal daripada manusianya dan daripada kalau kita perusahaan tambang dari tambangnya. Dan kalau ada aset yang demikian besarnya, itu bagi kita adalah suatu sumber daya yang sangat gampang dimanfaatkan dan sangat potensial. Dan itu selama berpuluh-puluh tahun kita tidak manfaatkan. Jadi kami telah beberapa kali membicarakan bahwa supaya aset-aset yang secara ekonomi mempunyai nilai yang tinggi yang digunakan oleh Yapendrik untuk sekolah-sekolahnya itu dikomersialkan. Dan hasil komersialisasi itu sebagian kecil saja kita minta untuk membangun sekolah-sekolah yang unggul, betul unggul. Unggul nasional atau unggul internasional. Sehingga dengan membangun sekolah unggul itu, selain menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, kita juga akan bisa mendapatkan surplus operasi dari sekolah tersebut yang akan kita pakai untuk mensubsidi sekolah-sekolah yang tadi. Nah, itu yang kami usulkan untuk dipertimbangkan dengan bijaksana bagi yang kepengurusan yang baru. Nah, yang kedua adalah meningkatkan governance daripada organisasi-organisasi dalam internal GPIB. Tadi kita sudah singgung bahwa untuk bersinergi di antara unit-unit yang ada sekarang itu sangat rendah sekali. Itu penyebabnya adalah karena governance-nya itu masih bisa ditingkatkan. Governance dalam pemahaman tata kelola. Siapa yang bertanggung jawab untuk apa, aliran informasinya kemana dan seterusnya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah mengenai keinginan untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh di bidang pendidikan itu, menurut apa yang kami pelajari dari data-data sekolah Yapendrik, itu menurun dalam waktu 20 tahun terakhir ini, sangat menurun. Dan kelihatannya itu sudah merupakan sesuatu masalah yang sangat mendasar sekali. Karena banyak kami perhatikan di cabang-cabang di mana ada sekolah. Banyak presbiter, bahkan kadang-kadang KMJ-nya itu, yang tidak punya passion di bidang pendidikan sama sekali, dan hampir tidak peduli terhadap pelayanan pendidikan. Jadi kadang-kadang pengurus Yapendrik itu dianggap sebagai duri di dalam jemaat mereka, sebagai beban di dalam jemaat mereka. Mereka tidak sadar bahwa kami ini Yapendrik ini sebenarnya hanya merupakan ujung tombak dari mereka untuk melakukan pengutusan dan kesaksian mereka dari jemaat tersebut. Jadi apa yang kami lakukan itu adalah tugas mereka sebenarnya. Dan itu yang mengakibatkan penurunan minat itu semakin lama semakin mendasar. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita bisa bersama-sama meningkatkan secara nyata keinginan kita di dalam melakukan pelayanan di bidang pendidikan yang setiap tahun itu semakin bertambah penting di dalam perkembangan jemaat, masyarakat, negara, dan bangsa kita. Jadi 3 poin itu yang kami usulkan. Baik, mungkin dari Kak Andri atau Bu Helena ada yang mau ditambahkan, mungkin kira-kira apa sih yang bisa warga jemaat GPIB lakukan untuk Yapendrik ke depannya gitu? Ya, yang pasti tentunya pertama dukungan doa, ya, kemudian juga perhatian dan kontribusi nyata, karena perlu sama-sama menyadari bahwa sekolah-sekolah Yapendrik itu adalah ladang pelayanan bersama. Baik, dari mungkin inilah
obrolan yang sangat luar biasa malam ini. Coba kita obrolin ya terkait Yayasan Pendidikan GPIB, bagaimana pelayanannya, bagaimana perkembangannya, dan juga bagaimana rencana ke depannya Yayasan Pendidikan GPIB, di mana akan dipilihnya pengurus baru gitu, dan juga segala harapannya pastinya berkelanjutan harusnya dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, bahkan kalau bisa juga berkembang gitu, lebih berkembang lagi gitu, karena kalau yang kita dengar selama beberapa tahun belakangan ini kan Yapendik bergerak gitu, jadi harapannya mungkin Yapendik akan terus bergerak gitu dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, dan pastinya butuh perhatian dari warga jemaat GPIB pastinya dalam mendukung pelayanan Yayasan Pendidikan GPIB. Untuk menutup sesi kita pada episode kali ini, di podcast kali ini, ada kata-kata terakhir kan mungkin yang mau disampaikan, closing statement mungkin ya, dari mungkin Pak Olon terakhir ya, dari Bu Helena dulu, Kak Andri baru Pak Olon mungkin, dari Bu Helena dulu. Baik, saya singkat saja, pendidikan itu adalah pelayanan kasih yang akan mengubah masa depan. Oke, dari Kak Andri. Dari saya untuk teman-teman cabang, mari terus bergerak dan berdampak. Dan terakhir, Pak Olon, silahkan Pak. Mari melalui pelayanan pendidikan keluarga besar GPIB yang lebih sungguh-sungguh, kita wujudkan kasih Tuhan Allah yang demikian ajaib di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan kehidupan berbangsa. Soli Deo Gloria. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk podcast kali ini. Untuk Pak Olon, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Grace. Bu Helena, terima kasih. Kak Andri, terima kasih. Jadinya hari ini, di episode kali ini, kita boleh banyak tahu terkait Yayasan Pendidikan GPIB. Dan kita akhiri podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Yapendik berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.